Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk pembuka dari perbuatan yang baik dan menjadikan perbuatan yang baik diterima oleh Allah itu adalah dari Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dikatakan Nabi bersabda, Kulu amrin dibalin la yubtada'u bi Bismillahirrahmanirrahim, bahwa kal yadil jazma, tiap perbuatan yang punya tingkah baik tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim itu seperti tangan yang puter. Puter ini apa nih bahasa Indonesia nih? Kayak tangan puter. Lah, tangan puter niku berarti napa niku kemanfaatannya berkurang. Sehingga ketika amal perbuatan itu yang baik tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu diibaratkan seperti tangan yang jimpe, tangan puter yang di situ kurang berfaedah. Kenapa Nabi kok mengibaratkan seperti tangan sing puter, tangan jimpe? Ini karena tangan ini manfaatnya banyak. Orang tidak bisa dengar karena tuli, tapi kalau masih punya tangan bisa memegang. Tapi kalau orang bisa mendengar, orang bisa melihat, tangannya, kedua-dua tangannya tidak berfungsi, ini dia pasti kerepotan. Jadi tangan termasuk anggota tubuh yang sangat bermanfaat, sehingga di situ tiap perbuatan yang punya tingkah baik, kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu pahalanya berkurang. Dahar, dengan dahar makan itu bisa menjadi ibadah. Jadi dengan niat, yaitu dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, dengan niat adalah supaya kuat beribadah, maka makan itu menjadi ibadah. Tapi kalau makan tidak diniati ibadah, tidak ada bismillahnya, ini tidak jadi ibadah, hanya yus makan biasa. Jadi tiap perbuatan yang baik supaya menjadi ibadah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu nanti pahalanya besar seperti yaitu ibadah-ibadah yang lain. Lalu termasuk Bismillahirrahmanirrahim ini menjadikan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Seperti kita ketika membaca suratul Fatihah. Ketika membaca suratul Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan utama adalah doa kita yang ada di dalam suratul Fatihah ini supaya dikabulkan oleh Allah. Oleh Allah. Dan Allah akan mengabulkan doanya orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ketika orang membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah doa. Walaupun kalimatnya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terjemahnya begitu, tapi itu mengandung doa. Yaitu ketika Bapak Ibu memuji kepada Allah, ini tujuan utamanya kan, ya Allah berilah tambah kami. Lek ngerawon enak eram sampean lek ngeteri. Jane karepe tambah ono neh. Asine kan ngoten. Jadi segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Niki adalah tujuannya kita ini yaitu meminta tambahan kepada Allah. Ya Allah, tambahilah kami. Jadi pujimu sangat banyak, puji negusake enek sekawan. Jadi Allah itu yang berhak dipuji.
Yang berak dilem dipuji itu hanya Allah. Puji Gusti lagi ada 4. Siji, puji qadim ala qadim. Allah memuji kepada diri sendiri, kepada zatnya sendiri. Itu puji qadim ala qadim. Contohnya seperti Allah memuji innani anallah. Saya ini adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan selain saya, maka sembahlah saya. Di dunia dimanapun tidak ada Tuhan selain saya, maka sembahlah saya. Ini Allah memuji pada diri sendiri. Ini jarane puji qadim ala qadim. Jadi puji qadim ala qadim ini zat yang maha dahulu memuji kepada zatnya. Allah memuji pada diri sendiri. Itu namanya puji qadim ala qadim. Lalu ada puji qadim ngalal kudus. Jadi puji qadim ala kudus yaitu Allah memuji kepada makhluknya. Jadi Allah memuji kepada makhluknya. Jadi itu namanya puji qadim ala kudus. Seperti nikmal ngabdu Ayub, sebaik-baik hamba Allah adalah Nabi Ayub. Lah Allah memuji kepada Nabi Ayub ini adalah kehendak Allah bahwa lek sing apike makhluke apa sing gawe. Nikmal ngabdu Ayub, sebaik-baik hambaku adalah Ayub. Berarti lek Nabi Ayub sebagai hambane Gusti, sebagai hambanya itu adalah baik, alangkah baiknya sing menciptakan hamba yang baik itu tadi. Ketika kula panjenengan ini sebaik-baik makhluk itu adalah orang yang beribadah di musola Al-Ikhlas. Misalnya, lah sing gawe apik iki ya tansaya luwih apik. Yang membuat kita semua bisa di sini ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Alangkah lebih indahnya, alangkah lebih baiknya, alangkah lebih bijaksananya. Itu Allah memuji kepada makhluknya, yaitu memuji kepada Nabi Ayub, yang maksudnya adalah semua puji kepunyaan Allah. Kalau Allah memuji makhluknya, alangkah baiknya, yaitu Allah yang telah menciptakan makhluk. Terus ada puji qadim ngalal kudus. Puji kudus ngalal qadim ya. Puji kudus ngalal qadim itu makhluk memuji kepada penciptanya. Contohnya lek panjenengan baru dahar ngucapne alhamdulillah. Nah niku jenengan kula panjenengan termasuk makhluk yang anyar, makhluk baru diciptakan oleh Allah. Kita itu termasuk baru. Kok diarani baru? Karena adanya diawali tidak ada. Sesuatu itu kalau adanya didahului oleh tidak ada itu mesti baru, Pak. Lalu enek tanpa kawitan itu berarti qadimun, dingin. Dhisik iki berarti enek tanpa kawitan. Tapi lek ada didahului oleh tidak ada itu baru. Sak sedurunge enek terus enek, ini berarti baru. Lah, kita termasuk makhluk yang baru karena adanya kita didahului oleh tidak ada. Maka ketika kita memuji kepada Allah, itu namanya puji kudus ngalal qadim. Makhluk memuji kepada penciptanya, kepada zat yang maha dahulu, kepada penciptanya. Seperti Bapak Ibu mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin itu. Lalu ada puji kudus ngalal kudus. Makhluk memuji kepada makhluk. Jadi sesuatu yang baru memuji kepada sesuatu yang baru. Contohnya ngeten, jenengan memuji datang putune atau putrane. Yo bocah lek ganteng. Ini jangan sampai hanya kepada anak itu, kembalinya kepada Allah.
lek putuku ki digawe gantenge ya ngene. Ndahno lho sing gawe penciptanya lek ya luweh ganteng, ngoten, luweh ganteng, luweh indah. Yo putuku lek cantik sekali. Oh, anakku lek cantik sekali. Lah ini yang menciptakan lebih indah. Ngoten. Dadi melana niku ada puji Gusti Allah, ada 4, puji Qadim al Qadim, puji Qadim al Qudus, puji Qudus al Qadim, puji Qudus al Qudus. Niku dilambangne saka al. Ale niku nuduhne sekabehi. Melana ketika berada di pondok niku biasanya maknani alhamdu utawi sekabehi pangelem, sekabehi puji pangelem. Iku lillahi tetap kagungane Gusti Allah. Sing muni kabeh ale itu. Sehingga pujine Gusti Allah ada 4 niku wau. Sing ngarani 4 ya enek ale itu tadi yang mempunyai makna semua. Keseluruhan puji itu hanya milik Allah. Kita tidak berhak untuk dipuji, ngoten. Ketika panjenengan ngucapne alhamdulillah niki adalah jadi ketika panjenengan ngucapne alhamdulillahirabbil alamin. Niki adalah panjenengan berdoa. Lah berdoa itu termasuk pintu langit pertama ini dibuka. Jadi bismillahirrahmanirrahim niki nggih buka pintu langit kabeh 7. Jadi doa kita itu sampai kepada Allah, diterima Allah, ini melalui langit. Jadi melalui langit. Langit itu juga ada pintu-pintunya. Sama dengan bumi nggih ngoten. Bumi itu juga ada lubang-lubangnya. Bisa tembus. Jadi doa kita bisa tembus langit sampai sab 7 itu karena diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika Bapak Ibu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka futihat lahu abwabus sama'il ula, maka dibukalah pintu-pintu langit yang pertama. Dengan napa niku panjenengan bil ngafi mendapat ampunan. Jadi ketika jenengan ngucapne alhamdulillahirabbil alamin, panjenengan ini loh mendapat ampunan dari Allah. Dibukalah pintu langit, berarti menandakan doa panjenengan diterima. Mendapat ampunan, warohmah, mendapat kebaikan, al-wasiah yang sangat luas. Mendapatkan ampunan dan rahmat kebaikan yang sangat luas. Rahmat Allah itu luas sekali. Termasuk Allah memberikan segalanya kepada kita yang kita tidak bisa sampai mikirnya enggak iso. Ngitungnya enggak iso. Jenengan kedep sedina ping pira? Enggak bisa ngitung. Ambekan sedina ping pira? Niku ndak kena dihitung. Itu nikmate rahmate Gusti Allah. Ngoten. Di banyak sekali rahmat yang diberikan pada kita. Beda iwak kan mboten kedep belas. Iwak kok kedep iwak setan. Ngoten. Dadi yang sing kedep kula jenengan niku lho. Niku nikmat dari Allah. Jadi ketika panjenengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, ini pintu langit dibuka oleh Allah, pintu langit yang pertama yaitu dibuka untuk memberikan ampunan dan rahmat yang sangat luas datang yang berdoa diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah itu wa idza qala ar-rahmanirrahim, ketika panjenengan mengucapkan ar-rahmanirrahim, maka di situ adalah doa. Engkau adalah zat yang maha kasih sayang. Allah itu yang maha kasih sayang di dunia, baik yang mukmin, yang kafir, yang beribadah dan yang tidak beribadah, tua muda semuanya, baik buruk, kuwi kabeh diberi kasih sayang. Hubungannya kabeh diwehi rezeki. Lek ar-rahim khusus kasih sayang Allah kepada panjenengan besok di akhirat, yaitu neng swarga. Ar-rahim kasih sayang Allah terhadap panjenengan besok di hari kiamat. Lek ar-rahman kasih sayang Allah yang ada di dunia
baik yang beribadah ataupun tidak beribadah, baik sing geleng atau sing nakal atau sing boten geleng boten nakal, itu semuanya diberi kasih sayang. Ngoten. Karena Ar-Rahman kasih sayang Allah di dunia umum, mukmin, yang kafir, yang muslim, yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha, semuanya diberi kasih sayang oleh Allah. Tapi lek Ar-Rahim, kasih sayangnya Allah terhadap panjenengan besok hanya diberikan di akhirat. Lah ketika panjenengan ucapnya Ar-Rahmanir Rahim, maka futihat ali ababus sama asaniyah. Allah membukakan pintu langit yang kedua. Bil barokah, panjenengan diberi berkah. Berkah ki mundak. Orang kok hidupnya berkah, semakin hari semakin baik, niki berkah. Ngoten. Di semakin hari semakin baik itu berkah. Urip sing berkah niku bermanfaat bagi napa niku bagi segalanya, bermanfaat. Jadi hidup yang berkah, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin berakhlakul karimah, itu hidup yang berkah. Semakin hari semakin dekat kepada penciptanya. Niku hidup yang berkah ngoten. Di urip sing berkah ki contohnya kaya wedhus, sapi niku urip berkah. Manfaati datang kula panjenengan. Ngoten. Lek urip sing ndak berkah, urip sing boten berkah ki ya kaya kucing, orang ndak berkah. Niku ora tahu dibelah, ndak tahu mundak kucing, ora tahu akeh. Tapi wedhus sapi niku lho biasa dibelah kan panggah enek, niku berkah. Ngoten. Jadi pintu langit kedua dibuka, panjenengan dipun paringi berkah, semakin hari semakin baik ketika panjenengan berdoa, wal magfirah dan jangan diberi ampunan. Ampunan Allah itu lebih luas daripada siksanya. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika panjenengan mengucapkan maliki yaumiddin, yang menjadi raja di hari kiamat, yang menjadi raja di hari agama. Jadi kalau sekarang agama itu masih macam-macam. Besok oleh Allah akan diputuskan mana yang paling benar, itulah akan diputuskan. Maka dikatakan maliki yaumiddin, malikun raja, yaum itu hari, din itu agama. Yang merajai di hari agama. Berarti tiap-tiap orang akan dipisah. Mana agama yang batil dan mana agama yang sesuai dengan ajaran dengan Rasulnya. Wamtazu yauma ayyuhal mujrimun. Wamtazu padha nyingkriya sira kabeh. Al yauma pada hari ini ayyuhal mujrimun, hai orang yang berdosa. Benjing lek neng akhirat, wong sing duwe dosa ki sire ki mlumpuk alih jenengan, golek keselamatan. Padahal neng donya kan ndak gelem ta. Dadi lek neng donya enggak gelem, melok-melok apik enggak gelem wong sing tukang gawe dosa itu. Tapi besok di akhirat niku sire melok panjenengan. Sehingga oleh malaikat digetak, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ayo pisah ngalih kono. Dadi wis ngalih nyingkrih. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, pisau ayyuhal mujrimun, hei wong sing tukang gawe dosa. Ngoten. Alam ahad ilaikum ya bani Adam ala ta'budu syaiton. Apakah belum saya beritahu bahwa janganlah kau mengikuti setan. Ala ta'budu syaiton innahu lakum ngaduwwum mubin, setan itu musuh yang nyata. Setan ki mesti nelikung, Pak. Nelikung, setan kuwi mesti ngejak goblok. Mergo lek ngejak bodoh niki akhirnya orang itu akan berbuat semaunya. Nyembah berhala niku mergo bodoh. Nyembah kepada Allah, nyembah kepada selain Allah itu karena bodoh. Orang berbuat jelek ya mergo bodoh. Orang mencuri ya mergo bodoh. Barange wong liya rumahnya tak dhewe ya. Kan itu. Itu bodoh dalam arti keagamaan atau keilmuan? Itu bodoh dalam arti keimanan. Ngoten. Arti keimanan. Bodoh hatinya, ngoten.
Jadi pokok dari dosa besar karena bodoh. Bodoh dari keimanan, bodoh dari agama, itu menjadikan dosa besar. Dosa gede. Sebab menjadikan orang itu akan berbuat yang nerjang larangannya Gusti Allah. Jadi ketika dengan mengucapkan Malik Yaumiddin, maka Allah membukakan pintu langit yang ketiga, bil ngizah, dengan diberi kemuliaan. Jadi jenengan diberi kemuliaan. Jenengan ki mulya. Lek cara wong kok ndak mulya, kuwi ning dalan iki mesti diketoki wong. Kadang ngoten. Dadi ning dalan jaraki wong, enggak mulya ngoten niku. Atau selalu diduka yang macam-macam. Nah, iki ndak mulya. Ngoten. Niku bentuk mulya sing mek titik ngoten lho. Niku mulya ki ngoten niku gambarane. Allah akan membukakan langit yang ketiga dengan jenengan diberi kemuliaan dan keluhuran. Diberi kemuliaan dan keluhuran. Luhur wis ngoten niku. Wong kok berbudi luhur. Wis ngoten nika, ngoten. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika panjenengan mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini adalah termasuk doa. Futihat ali abwabus sama arabiah, maka oleh Allah akan dibukakan pintu yang langit yang keempat, yaitu bitaufiki, panjenengan diberi pertolongan, diwehi pitulung, taufik, wal ngismah, dan dijaga dari berbuat dosa. Jadi kula panjenengan wis dijaga karo Gusti Allah. Lek dijaga, wi akhirnya kita itu selalu dalam bimbingan Gusti Allah, selalu dalam kebenaran. Tapi lek wis enggak dijaga karo Gusti Allah, kapanpun dimanapun orang itu pasti akan berbuat sing nerjang larangane Gusti Allah. Ngoten. Dan itu kebanyakan adalah orang-orang yang selalu meyakini bahwa kejelekan itu adalah baik. Padha karo laler, pelaturan jenengan. Laler iki kan termasuk makhluk sing meyakini bahwa sampah itu adalah bersih. Sehingga neng kono digusah kon ngalih ya balik neh. Padha menungso ya begitu. Kalau menganggap suatu maksiat kebaikan, niki digusah, dipengingo, diomongi, bar balik neh. Ngoten, bar balik kembali lagi. Jadi makanya kita oleh Allah diberi pertolongan. Termasuk pertolongannya apa? Pada detik ini panjenengan masih di sini. Pada waktu niki panjenengan masih di sini, masih mengkaji, masih belajar agama, masih berkumpul dalam kebaikan untuk mencari ridho dan ampunan Allah dengan cara berkumpul ini. Dosa ibaratnya penyakit tombone reno-reno. Ada dosa yang diampuni oleh Allah karena panjenengan berkumpul untuk di majelis ilmu. Dan majelis ilmu itu adalah termasuk mempermudah untuk masuk surga. Jadi man jalasa fi thalabil ilmi sahalallahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang duduk di majelis ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan untuk menuju ke surga. Cara mati no penak. Cara jenengan meninggal, ngono ki mati syahid. Ngoten, mati syahid. Cara jenengan delok karnaval terus semaput niku mati sangit, ora syahid, sangit. Tapi lek ketika mencari ilmu agama mati syahid, ngoten. Jadi ketika panjenengan mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini pintu langit yang keempat adalah dibuka untuk menerima doa panjenengan dan panjenengan diberi taufik, yaitu pertolongan apa sing panjenengan minta, wal ngismah, dan dengan dijaga oleh Allah supaya terhindar dari kemaksiatan, supaya terhindar dari sesuatu yang panjenengan boten senang. Lah ini menunjukkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Kami berarti akeh. Kita menyembah berarti banyak.
Nah niku berarti jenengan lek ndonga kon bareng-bareng. Njaluk lek mek siji niku ndak kuat. Tapi lek sak jamaah nyuwun niku akhirnya kuat. Ngoten. Jenengan tiang setunggal nyuwun teng ketua takmir ngeten ndak mesti dituruti. Tapi lek kabeh jamaah terus nyuwun damel perwakilan iki jamaah nyuwun ngeten lho Pak Ketua Takmir, mesti dituruti. Kan ngoten. Dadi yadullah fauqal jamaah. Kekuasaan Allah itu kekuatannya berada di jamaah. Ngoten. Ini menunjukkan ia kanak budu supaya panjenengan itu beribadah itu yaitu dengan berjamaah sama-sama. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kita menyembah. Berarti kon sholat jamaah. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dan hanya kepadamu kita memohon pertolongan, berarti berdoa kon bersama-sama. Berdoa kon bersama-sama. Maka dibukalah pintu langit yang keempat, panjenengan diberi pertolongan dan diberi menika dijaga oleh Allah. Di Allah itu menjaga kula panjenengan melalui malaikat yang kemarin tak aturnya panjenengan sing bengi ngeten niki sing jaga jenengan 10. Mangke pergantiane sip-sipan niku benjing subuh. Mengke subuh gantine 10. Nggih jaga kula panjenengan sehingga kula panjenengan sami iki ndek enek critane ula mlebu irung ndek enek. Renek critane ula mlebu ning cangkem mboten wonten. Mlebu ning mulut mboten wonten, dijaga oleh malaikat. Ngoten niku. Seumpama ndak dijaga, alah iki kira-kira roh-roh ula ki mencolot ning mulut. Ular mencolot ning jero kuping. Dijaga oleh malaikat ngoten. Di samping ada malaikat raqib dan ngatid. Nah, yang mencatat amal kita maka di situ ada malaikat yang selalu silih berganti di malam hari dan di siang hari. 20 malaikat, 22. Lah sing dadekne jenengan kedep iki malaikat lah. Malaikat sing bagian ngedepne. Ngoten. Enek malaikat sing bagiane nekakne panganan sampai neng usus besar. Sampai neng lambung. Ngoten, sampai neng lambung. Kalau orang itu sudah akan meninggal dunia, maka malaikat itu akan ngalih titik-titik ngoten Pak. Dadi sing ngobahne tangan kuwi malaikat. Ketika wonge iki wis stroke, sing mesti stroke iki wonge mesti arep mati, iki malaikate wis mulai ngalih. Ngoten. Jadi tugas malaikat semakin berkurang. Nanti kalau orang itu sudah nazak cepot nyawane niki malaikat wis ngalih kabeh, raqib ngatid ngalih. Mergo napa? Sing ditulis apa? Lah wis mek ketap-ketip ngoten. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim, ketika panjenengan ngucapne ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah agama Islam. Niku jalan yang lurus. Ngoten, malana wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang tidak mencari agama Islam, kok enggak Islam, niku pasti tidak akan diterima. Napa kok ngoten? Sebab dari semua agama niki akidah sing paling benar tuh Islam. Ngoten, Islam. Jadi akidah yang paling benar adalah Islam. Allah hanya satu. Kan itu. Kitab yang masih dan memuat dari macam-macam kitab hanya Al-Qur'an. Memuat kitab Taurat, memuat kitab Injil, memuat kitab Zabur dan jenengan bisa mengamalkan. Doa-doa sing jenengan ucapkan itu ajaran kitab Zabur. Kitab Zabur hanya mengandung doa dan zikir-zikir. Kan itu. Hukum-hukum yang kita laksanakan ada hukum Taurat, ada hukum Injil,
sing masih cocok dengan Al-Quran, terus ada hukum Al-Quran. Tidak semuanya hukum-hukum kitab Taurat diubah, tidak. Tidak semuanya hukum-hukum kitab Injil diubah, tidak. Sing cocok masih kita pakai. Contohnya rabi. Rabi ini yang Taurat ya rabi. Rabi harus dengan wanita laki-laki. Dalam Injil pun dia ngoten. Menikah itu ya harus laki-laki perempuan. Ngoten. Dalam Al-Quran nggih ngoten. Itu kan hukum Taurat, hukum Injil, tapi masih dipakai di dalam Al-Quran. Ngoten. Ketika jenengan ngucapne ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Futihat ali ababus sama'i al-khamisah. Maka Allah membukakan pintu langit yang kelima. Bil khairi, jangan diberi kebaikan, wal hidayati dan petunjuk. Jadi jangan berdoa minta petunjuk, Allah memberi petunjuk. Nyatane sejak dulu panjenengan Allah ya mek siji, jenengan sembah kan mek siji, enggak sampai lebih dari satu. Jalan yang benar nih niku. Wa idza qala siratal ladzina an'amta alaihim, ketika panjenengan mengucapkan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus itu jalannya siapa ta? Yaitu jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat. Siapa saja itu? Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, jalan yang benar. Mereka selalu ke jalan yang benar. Ingat, Nabi dan Rasul itu semuanya menjadi sumber kebaikan, baik kebaikan agama atau kebaikan dunia. Itu ngoten. Jadi Nabi Yusuf ahli ekonomi. Ahli ekonomi pertama Nabi Yusuf. Tabib kedokteran Nabi Isa. Ngoten, Nabi Isa. Memang zaman Nabi Isa itu tabib-tabib akeh, dokter akeh. Sehingga Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang yang tidak punya mata. Diganti karo watu iso malih iso bisa melihat. Ngoten. Ketika terjadi napa niku anake raja niku enggak punya mata, karo Nabi Isa diwehi napa diberi krikil dincepne iki malih berbentuk mripat loro iso bisa melihat. Buta asli. Ngoten, enggak punya mata, itu disembuhkan Nabi Isa. Jadi nabi-nabi itu semuanya pencetusnya kebaikan di dunia ini nabi-nabi Rasul. Bukan profesor. Kuwi sik melok-melok profesor kuwi. Nabi Nuh nukang kayu gawe perahu. Perahu Nabi Nuh. Nabi Nuh peraune kan napa niku ombone kan enek 40. Ombone perahu Nabi Nuh ki 40. Dawane wi sekitar 70, wi dawane 70 meter. Tingkat telu sing ngesor dhewe tinggi adah bangsa kewan gegremetan. Sing sap loro tinggi raja kaya, sapi kebo sak piturute, sing ngesor nggih bangsa binatang buas. Terus sing tingkat loro tinggi sapi-sapi raja kaya itu didewekne, tingkat dhuwur dhewe adalah dipakai untuk Nabi Nuh bersama kaumnya kabeh 80. Kan niku 80. Garwane Nabi Nuh ki 4, putrane 4, terus Nabi Nuh niki sing karek 3. Yawi putrane Yafis niku Sam, Yafis, Sam terus sinten niku dari ibu sing ibuke ya 3. Sing Kanan niki gleleng, ibuke ya gleleng, niki katut banjir. Niku. Kuwi bojone nabi ngono. Lek bojone kula jenengan ki cara kurang brambang bawang terus saya protes ki ya niku harap maklum lho, Pak. Harap maklum. Jadi bojone nabi sing enek sing kafir.
katut banjir. Ngoten. Jadi ketika jenengan ucapne siratal ladzina an'amta 'alaihim, maka dibukalah pintu yang keenam. Bil fadli jenengan diberi keutamaan. Menungso ki masuk makhluk sing utama. Sing muqtadil qomah, sing berdiri tegak. Lek teorine Darwin kae ngawut. Ngoten. Sing dibawa manusia itu termasuk seordo dengan kera. Asalnya saka kera mengalami evolusi. Lah saiki kula njenengan ndak duwe buntut panggan. Kera kan duwe buntut. Lah kula njenengan kok ndak duwe buntut lho sampai wis sepuh barang wis metine lek ya duwe buntut. Nah, Darwin niku lek asline lek pendeta. Aslinya pendeta terus tengriku mengadakan penelitian. Tapi lek neliti niku keliru. Sebelum Adam, ada makhluk namanya Alban. Jenisnya lanang tok, manggene ning pinggir-pinggir segara. Ini makhluk bukan manusia. Jadi urung enek beban agama. Mereka belum beribadah. Hidupnya kayak kewan, tapi mirip kula jenengan. Bar niku terus enek Alban terus Aljan. Bukan jin ya. Bukan jin-jin sing dibuat dari panasnya api, bukan. Aljan. Atau dinamakan Banul Jan. Nah, ini juga ngoten tidak mendapat beban ibadah. Mereka hidup di gua-gua dan saling muasaroh, saling kepung-kepungan. Jadi ancam-ancaman ngoten lho Pak. Drop-dropan. Sehingga mereka banyak yang mati nang gua-gua. Terus diarani fosil-fosil ditemukan. Itu sebelum Adam. Bukan manusia, tapi meh kaya kula jenengan. Ngoten. Terus bar niku adalah Adam, manusia modern yang diberi akal, diwe tugas ibadah. Ngoten. Lah adanya malaikat protes itu karena Alban dan Banul Jan kuwi pancen gleleng. Senengane pokoknya tukaran, mengalirkan darah. Akhirnya malaikat protes. Ya ternyata Allah membuat Adam anak putune iso makmurne bumi. Bumi menjadi makmur itu karena manusia. Jadi bumi itu diwarisne wong sing padha solih-solih. Kados jenengan niku diwarisi bumi sak isine. Mergo lek ndak solih entek. Contone nika alas. Alas ya entek gundul. Sapa sing entekne nika? Mboten mungkin lek wong sing solih nika sing entekne. Sing entekne wong sing gak solih. Ngoten niku. Jadi ketika dengan ucapne siratal ladzina an'amta 'alaihim, maka Allah membuka pintu, yaitu pintu yang keenam dengan diberi keutamaan, diberi kemuliaan. Menungso ki mulya, lek meninggal mawon didusi, bar didusi disolati, atik disarekne dikubur. Niku wong sik dibuntel. Lho mulyane manusia ngoten niku. Wa idza qala ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, ketika panjenengan ucapne ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, yaitu bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Jalannya wong sing dimurkai iki tahu kebaikan tapi tidak gelem beramal. Tahu kebaikan tapi enggak gelem beramal, itu berarti termasuk yang dimurkai Allah. Orang yang tersesat beramal tapi tanpa ilmu. Baik, amalnya baik tapi tanpa ilmu. Sehingga selalu keluar dari jalur agama. Ini tersesat, ngoten. Malah nggih termasuk ngaji niku untuk menghindari supaya kita supaya bukan termasuk orang yang dimurkai Allah dan bukan orang yang tersesat. Sejak dulu kita bertuhan Allah, bernabi Muhammad, ngoten, ndak ngulang ngalih, ngoten.
Ketika panjenengan ucapne ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka dibukalah pintu yang ketujuh bahwa panjenengan diberi ketetapan Islam. Tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Ini adalah agama Islam. Lah sing pantes ndonga jenengan berdoa dan beramal. Tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Lah salat ora tahu jalan ndi apa jalan merdeka no? Kan boten. Jalan yang benar itu maksudnya adalah agama Islam. Hukum-hukum Islam, ibadah-ibadah Islam. Sing pantes ngonekne jenengan. Ketika jenengan ngucapne ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka di situ Allah memberikan ketetapan Islam neng panjenengan, menjaga panjenengan dari jalan-jalan orang-orang yang tersesat. Supaya tidak tersesat, jenengan itu oleh Allah selalu dijaga, ditunjukkan ke jalan yang benar, itu agama Islam. Dan bahan itu terus jenengan ucapne amin, artinya kabulkanlah. Ketika panjenengan ngucapne amin, maka tengriku dibukalah pintu ares. Ares ki makhluk Gusti Allah sing neng kono sak dhuwure langit sapitu. Langit ki karo bumi ya sik gedhi langit. Langit sap siji karo sap loro perjalanan 500 tahun. Ngoten. Perjalanan 500 tahun. Ngoten niku. Lah bumi niki mawon cara ditembus sini sampai ngesor. Orang kan tidak mampu, ini bumi. Bumi ini nggih sape anak pitu bumi itu. Dene neng nopo neng ilmu IPS nika hanya dikatakan kerak bumi. Terus napa nika? Nah, itu kan masih pandangan sempit. Urung sampai mendetail ilmu-ilmune kok Gusti Allah. Enek 7 sap bumi niku. Langit ya 7 sap. Ini sap pertama iki langit sap pertama. Karo sap yang kedua perjalanan 500 tahun. Sehingga kita ini sebagai makhluk setengah kewan, setengah malaikat. Terus arane manusia sing puser ke atas, bagian puser ke atas iki malaikat. Ngoten. Malah sing biasa nggih kebaikan iki mesti sak dhuwure puser. Puser ke bawah ini kewan, alamnya alam kewan. Ya pipis, ngengek, beranak, sak piturute bernafsu, ngoten. Ketika kita menggunakan akal, maka derajate kaya malaikat. Ketika orang hanya menggunakan nafsu, derajate kewan. Lek wong gunakne nafsu, kuwi sing digunakne mek puser mengesor, ngoten. Tapi lek orang itu menggunakan akal, sing digunakne puser ke atas, ngoten. Jadi setengah malaikat, setengah kewan. Terus dadine manusia, ngoten. Terus malih dadi manusia seutuhnya, ini berarti manusia sing tengriku mendekati malaikat, yaitu beribadah. Lek sing gak seutuhnya berarti separuh-separuh. Pripun niki? Pun azan? Nggih. Napa? Tadi dikatakan bahwa kuping itu termasuk binatang yang tidak berhak. Nggih. Tapi kenapa Rasulullah sangat menyayangi? Oh, ngoten. Terus yang lainnya dicabut. Yang juga bahwa ujian ada 4 tadi kan, yang ujian putus al-putus, makhluk ya. bahwa katanya kalau orang memuji seseorang, oh cantiknya, nanti itu menimbulkan penyakit ain katanya. Memuji itu, ngaten, dari kucing kok hidupnya kok boten berkah. Tapi Nabi kok senang dengan kucing. Sing senang dengan kucing itu adalah Abu Hurairah. Nama aslinya Muhammad bin Sakhor. Mergo ketika sowan kanjeng Nabi, jerone lengene niki diseni anak kucing ngoten. Nggih dolanan. Terus kalau Nabi dikatakan Abu Hurairah, Abu bapak,
Hurairah iki kucing cilik. Wah iki bapake kucing cilik. Ngoten lho. Lek Nabi menyatakan yes kucing ngoten niku. Tapi sing demen kucing adalah Abu Hurairah yang nama aslinya adalah Muhammad bin Sakhor. Ngoten. Lalu sing hubungannya nggih menika dengan puji kudus sama kudus bahwa makhluk memuji kepada makhluk. Memuji, wah kamu cantik sekali. Boleh. Asal yang dipuji itu adalah sesuatu yang halal. Bu, sampai ini cantik sekali, boleh. Tapi kalau orang lain yang bukan mahramnya dipuji itu tidak boleh. Menjadikan penyakit hati, penyakit malah rindu. Ngoten. Boleh memuji kepada sesuatu yang memang berhak dipuji. Ngoten. Memuji ketampanan suami boleh, tapi memuji ketampanan orang lain, ngefan kepada orang lain tentang ketampanannya tidak boleh. Ngefan kepada wanita lain yang kecantikannya sangat tersohor tidak boleh. Ngoten. Ngefan ini yang Nabi Muhammad. Niku ngoten. Yang asli itu jadi panutan segalanya. Baik dunia ataupun akhirat ngoten. Sementara ngoten riyen nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil aun akhir Allahumma barik lana fi dinina wa dunyana wa li baitina wa aulatina wa jasadina wa amalina wa amman harakatina wa sakanatina rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin.